Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan membuat video dengan kisah yaitu Imam Ahmad bin Hambal waktu dia pergi ke Basrah. Sebelumnya saya mendoakan kepada saudara-saudara semuanya, kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, banyak rezekinya, panjang umurnya, dan istiqomah ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya, kisah selengkapnya, mari kita ikuti bahwa Imam Ahmad bin Hambal, dia adalah di Baghdad. Taunya dia tidak disangka-sangka, tidak ada rencana mau pergi ke Basrah, tidak ada perlu lain, tetapi dia itu ingin sekali pergi ke Basrah. Akhirnya dia berangkat. Sampai di Basrah, di kota Basrah itu menjelang sholat Isya. Langsung Imam Ahmad ini ikut sholat Isya, ikut berjamaah. Selesai berjamaah, maka dia istirahat. Ya, istirahat sejenak di masjid itu di dalam. Kemudian oleh marbotnya itu bilang marbotnya itu, dia bilang bahwa Syekh tidak boleh tidur di masjid kalau di sini ini. Maka dia keluar, lalu pintu masjid itu dikunci oleh marbotnya. Setelah pintu masjid itu dikunci, Syekh ini, Imam Ahmad ini, dia berbaring di teras masjid di luar dengan istirahat, ya. Kemudian oleh marbot ini masih juga tidak boleh tidur di sini. Walaupun Imam Ahmad ini bilang dia adalah orang musafir. Namun marbot ini tidak tahu kalau itu Imam Ahmad. Tidak boleh tidur di sini, didorong-dorong sampai keluar dia. Artinya sampai di jalan, didorong-dorong, tidak boleh tidur di sini, tidak boleh tidur di sini, walaupun di depan masjid. Kemudian di tetangga masjid itu ada toko kecil, warung kecil, yaitu punya penjual roti. Nampaklah penjual roti itu bahwa di dekat masjid itu ada orang didorong-dorong oleh marbot tadi. Maka penjual roti itu manggil, "Hai Bapak, hai Syekh, sini." Dipanggil sini di sini ke rumah saya saja. Kemudian dia akhirnya singgah di rumah orang yang manggil itu, si penjual roti itu. Lalu dia bilang, "Ini Syekh tidur di rumah saya seadanya. Kalau besok mau melanjutkan perjalanannya silahkan. Namun malam ini tidur di rumah saya ini. Di sini inilah tidurnya." Itu. Kemudian sudah yang punya toko roti itu sambil membuat roti, ya. Kalau dia tidak diajak cerita, tidak cerita. Kemudian tempat tidurnya itu katakanlah di belakang dia, tempat membuat roti itu. Dia ngambil tepung juga sambil ngaduk-ngaduk tepung, dia membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mecahkan telur tek, dipecahkan, dia sambil baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil ngaduk itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kemudian Imam Ahmad bertanya, apakah kamu mengamalkan ini sudah lama? Dia bilangnya
Sudah lama kali dia, sejak dia membuka toko roti, membuat roti, dia selalu istighfar. Kemudian lalu tanya Imam Ahmad, apa yang kamu perolehkan kamu membaca istighfar ini? Semuanya yang saya minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dikabulkan oleh Allah. Jadi yang saya minta dari Allah, saya minta istiqomah ibadah saya ingin membeli apa saja, saya berdoa apa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu yang belum terkabul. Kemudian Imam Ahmad tanya, tapi si penjual roti ini pun tidak tahu itu Imam Ahmad. Satu yang belum. Apa yang belum itu, yang belum dikabulkan oleh Allah? Saya mohon kepada Allah ingin ditemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Setelah Imam Ahmad disebutkan namanya, mendengar seperti itu, terus dia mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang menyebabkan saya datang ke sini dan saya didorong-dorong oleh marbot masjid itu adalah kalimat musyahadat. Setelah dia membaca takbir Allahu Akbar, lalu penjual roti itu tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad, lalu dipeluk. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah jumpa, dipeluk dan diciumi, dan dia cerita dia sangat rindu sekali. Rekan-rekan yang berbahagia, itulah diantaranya fadilah istighfar. Apa saja di dalam hadis itu diterangkan bahwa solusinya adalah istighfar. Orang yang istiqomah membaca kalimat astagfirullahaladzim, istighfar, apa yang diminta, seperti cerita kisah nyata tadi. Mudah-mudahan dengan kisah nyata yang pendek ini berguna dan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan, kritik dan saran saya harapkan cerita ini dan mohon ditulis di komen di bawah ini. Dan bagi kawan-kawan yang punya cerita, yang cerita itu unik atau keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ditulis di komen di bawah ini. Insya Allah akan saya share, mudah-mudahan jadi nilai ibadah kepada siapa yang mengirim dan kepada saya yang menerangkan. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.